Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduka wa nashkuruka ya Allah ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim ibnil karim al-Mustafa al-Mukhtar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah, marilah dalam hidup yang sangat singkat ini kita semua berusaha meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah. Karena kita semua yakin hanya dengan iman dan takwa inilah yang nantinya bisa menyelamatkan kita, baik di dunia, lebih-lebih kelak di alam akhirat. Para jemaah, sebelum saya menyampaikan materi khutbah, terlebih dahulu saya ingatkan tadi yang belum berniat i'tikaf, maka silakan sekarang berniat i'tikaf, karena memang perintah Rasulullah di saat kita memasuki masjid maka diperintah untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum duduk, yaitu sholat tahiyatul masjid, dan kita pun diperintah untuk berniat i'tikaf. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita semua berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh dengan sejarah. Karena di bulan ini manusia terbaik, khairul anam, dilahirkan ke alam dunia ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada dalam hidup ini yang bisa mengalahkan selain dilahirkannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Asyuyuti, inna a'dhaman ni'am wiladatu Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya nikmat yang agung yang paling besar adalah dilahirkannya baginda Rasulullah ke alam dunia ini. Karena memang para jamaah, adanya alam semesta ini diantaranya karena adanya baginda Rasulullah. Dalam hadis qudsinya Allah berfirman, laula laka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau Muhammad, kata Allah, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Ini memang menunjukkan kehebatan baginda Rasulullah. Bahkan kalau kita baca dalam Al-Quran, saking hebatnya Rasulullah. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, ketika Allah memanggil nabi-nabi selain Nabi Muhammad, itu biasanya langsung namanya yang disebut.
Misalnya Allah memanggil Nabi Adam. Walaupun Nabi Adam ini manusia pertama, disebut Abul Bashar, bapak moyangnya seluruh manusia, tapi ketika Allah memanggil Nabi Adam, cukup langsung nama yang disebut. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa ya Adam, hai Adam. Nabi Zakaria pun demikian, ya Zakaria inna nubashshiruka bighulam. Nabi-nabi yang lain pun demikian, langsung nama yang disebut. Tapi ketika Allah memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu pangkat dan kedudukannya diikut sertakan, disebut-sebut oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita temukan ayat-ayat ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhan nabiyyu. Itu alamatnya bukan kepada Nabi Adam, bukan kepada Nabi Ibrahim, bukan kepada Nabi yang lain, tetapi itu alamatnya adalah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Allah nabi yang memiliki akhlak yang agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sendiri yang memuji-muji Nabi Muhammad, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, yang sangat agung. Makanya oleh Allah Nabi Muhammad itu dijadikan sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik bagi kita umatnya. Apa yang kita contoh dari Nabi Muhammad? Banyak. Seluruh aspek kehidupan ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tidurnya? Bagaimana cara beliau saat makan? Bagaimana sifat pemaafnya kepada umatnya? Luar biasa. Di Madinah itu ada pasar. Lah di situ ada orang Yahudi yang dalam keadaan buta. Setiap hari selalu berteriak-teriak, menjelek-jelekkan baginda Rasulullah. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pembohong. Ini orang Yahudi yang bilang, orang buta tadi. Jangan dekati Muhammad. Muhammad itu pemfitnah, tukang fitnah, dan seterusnya. Tapi walaupun demikian, orang yang selalu menghujat, menghina, menjelek-jelekkan Rasulullah selalu memaafkan, tetap berbuat baik. Rasulullah itu setiap pagi juga datang ke pasar untuk memberikan suapan, untuk memberikan sarapan, makanan kepada orang buta yang selalu menghina-hina Rasulullah. Mungkin kalau kita tidak sampai seperti itu. Tapi ini Nabi Muhammad, makanya Allah betul memuji Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh luar biasa akhlak Rasulullah. Tiap pagi orang yang menghina, menjelek-jelekkan, disuapin makanan. Lah, di saat Rasulullah sudah wafat,
Abu Bakar sempat bertanya kepada istrinya, yang kebetulan istrinya adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Wahai putriku Aisyah, apa yang sudah dikerjakan, dilakukan oleh baginda Rasulullah dan ayah belum pernah mengerjakannya? Kata Aisyah, sudah ayah, apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah sudah ayah kerjakan. Coba Aisyah diingat-ingat, barangkali ada sesuatu hal yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah dan saya belum mengerjakannya. Akhirnya Aisyah pun ingat, wahai ayah, setiap pagi Rasulullah itu selalu datang ke pasar untuk memberikan suapan makanan kepada orang Yahudi yang dalam keadaan buta. Maka Abu Bakar pun meniru. Ini loh hebatnya Abu Bakar. Apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah selalu ditiru. Itu Abu Bakar. Maka berangkatlah Abu Bakar ke pasar untuk memberikan makanan, mencontoh Rasulullah. Ketika Abu Bakar sudah dekat dan menyaksikan, melihat orang buta tadi, Abu Bakar sempat meneteskan air mata. Apa enggak keliru Rasulullah ini? Orang yang selalu berteriak-teriak, menjelek-jelekkan Rasulullah, tapi Rasulullah tiap hari selalu memberikan suapan makanan kepada orang tersebut. Abu Bakar sempat meneteskan air mata. Maka kemudian Abu Bakar mendekat dan memberikan suapan kepada orang Yahudi yang dalam keadaan buta tersebut. Ketika disuapin, maka orang Yahudi pun merasakan kok beda orang ini dengan orang-orang sebelumnya. Maka orang Yahudi pun bertanya, wahai Tuan, siapa Tuan ini? Dan siapa orang yang menyuapi aku sebelum Tuan? Maka Abu Bakar pun menjelaskan, wahai Tuan, saya ini adalah Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah. Dan orang yang menyuapi sebelum aku adalah Rasulullah. Dan Rasulullah sekarang sudah wafat, sudah meninggal dunia. Mendengar omongan Abu Bakar tersebut, si buta ini menangis sejadi-jadinya. Dia merasa bersalah, orang yang selalu dihina, dijelek-jelekan, justru berbuat baik kepadanya. Akhirnya si buta itu pun mengucapkan kalimat syahadat dan masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah para jamaah, ini akhlak Rasulullah yang barangkali patut kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan. Kita saling memaafkan di antara sesama. Dan ini memang ciri-ciri orang yang ahli surga. Wal 'afina 'anin nas, orang yang mau saling bermaafan kepada antar sesama manusia. Kalau seandainya para jamaah kita ini mencontoh satu perilaku Rasulullah ini saja, saling bermaafan, barangkali tidak ada kekerasan di alam dunia ini. Antar teman, antar keluarga, antar tetangga, semuanya akan damai-damai saja kalau kita mau mencontoh perilaku Rasulullah, mau memaafkan kepada kesalahan orang lain. Para jamaah, Rasulullah diutus oleh Allah sebagai uswatun hasanah. Rasulullah pun juga diutus oleh Rasulullah sebagai rahmatal lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Untuk rahmat bagi seluruh alam. Alam itu siapa? Ya kita manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, di sekitar kita semua itu alam. Rahmat bagi kita, bagi mereka. Makanya Rasulullah mengajarkan ketika kita menyembelih hewan,
diperintah menggunakan pisau yang sangat tajam. Ini rahmat bagi kehewanan. Kita nggak boleh menyiksa hewan. Kita punya tanaman, jangan ditebang sembarangan. Tebang-tebang terus, jangan. Ini rahmat ya untuk sekitarnya, agar tanah tidak gundul, tidak terjadi longsor, tidak terjadi gempa, tidak terjadi banjir. Rahmat. Jadi Rasulullah itu ajarannya adalah rahmatal lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, begitu khutbah awal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mudah-mudahan khutbah ini bertepatan dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayatil hakim wa taqabbalallahu innahu huwal ghafurur rahim.